kasih Kak, sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkapnya Elin Tanama Dari dari alumni. Bantul, Oh, ya, dari FBS sih, FBS sama. Sastra Indonesia. Mau tanya nih Kak, bagaimana tanggapan Anda terhadap pendidikan di Indonesia? Ngulang yang tadi nggak apa ya Mas? Iya. Oke, tanggapan saya mengenai pendidikan di Indonesia. Di Indonesia sendiri itu tadi kan jenis pendidikannya banyak ya. Ada yang bahkan sekolah yang emang khusus inklusi kayak sekolah luar biasa, terus ada sekolah formal atau tidak formal. Dan kemudian kalau di Indonesia sendiri itu kan ada sekolah yang memang dinaungi pemerintah dan ada yang benar-benar berdiri sendiri seperti bentuknya yayasan itu tadi. Nah, menurut saya personal, pendidikan di Indonesia itu dari segi kepemilikan gitu ya, kayak yang dibangun oleh benar-benar di pemerintah itu, kayak yang sekolah negeri itu sepertinya lebih terjamin gitu. Baik dari sarana prasarana, fasilitasnya seperti itu, apalagi tenaga pendidikannya terjamin ya kayak gitu. Kemudian kalau yang yayasan itu sepertinya kurang diperhatikan menurut saya, karena mungkin pemerintah lebih percaya kalau yayasan itu mengandalkan biaya yang besar, jadi mereka mungkin percaya kalau yayasan itu bisa berkembang dengan sendirinya karena berani beroperasi dengan biaya yang besar seperti itu tadi kayak gitu. Kemudian kalau dari pandangan saya, pendidikan di Indonesia itu masih sedikit kurang merata gitu, karena meskipun dari pemerintah banyak memberikan beasiswa kayak gitu ya untuk orang yang tidak mampu, untuk orang yang berprestasi kayak gitu, tapi masih ada pihak-pihak yang agak menyebalkan gitu kalau dibilang, karena dari pemerintah sudah menurunkan beasiswa untuk anak yang tidak mampu mungkin, tapi pihak yang dipasrai kadang lebih memilih untuk memberikan kepada saudaranya sendiri kayak gitu. Kemudian kayak mengandalkan orang dalam kayak gitu. Ada hal-hal yang tidak seimbang kayak gitu. Nah, itu menurut saya seperti itu. Jadi pendidikan di Indonesia dari saya personal itu masih terbilang belum cukup baik gitu. Untuk kerasahan yang dialami saat menempuh pendidikan itu yang Kakak alami apa aja ya? Selama menempuh pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA. Iya, betul ya Kak. Apa ya keresahannya ya? Dari zaman ke zaman itu kan setiap pengajar itu punya metodenya sendiri, dan kebetulan saya sendiri ada di era 2000-an ya. Ya, 2000-an. Ya, dimana kayak sistem pengajaran yang era zaman 2000-an itu guru masih galak-galak gitu Jo. Kayak matematika misalnya, dulu itu guru matematika benar-benar raut galaknya tuh kelihatan, jadi horor. Dari jauh jalan aja kayak udah langsung bikin murid ini ya udah takut. Jadi kayak masih ada kekerasan juga, itu yang gak enak sih kalau dulu. Kalau sekarang mungkin agak berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya, karena kan kekerasan sekarang sedikit saja langsung dipolisikan seperti itu ya, langsung ada pidananya, tindaknya bagus. Cuma di satu sisi juga seperti membuat batasan kepada guru, anak itu ketika berlaku atau melanggar aturan A, sebenarnya itu hak guru atau sepenuhnya orang tua untuk menangani anak tersebut ketika mengalami permasalahan kayak gitu. Itu sih yang agak itu aja. Baik Kak. Terus untuk apa sih Kak pesan dari Kakak untuk generasi penerus bangsa? Apa ya pesan untuk generasi penerus bangsa? Boleh sekolah setinggi-tingginya, berilmu setinggi-tingginya, tapi jangan lupakan adab. Kamu tidak akan bermanfaat atau berguna diri kamu sendiri jika adab terhadap orang lain itu tidak kamu terapkan. Sekian Kak, terima kasih untuk wawancaranya. Perkenalkan, nama dan profesi. Oke, perkenalkan saya Ida Royhan, bisa dipanggil Bu Aida. Di sini saya sebagai dosen di Prodi Pendidikan Kriya, masuk tahun 2021. Jadi masih
cukup bisa dikata junior begitu ya. Oke, begitu. Pertanyaannya apa Mbak? Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana tanggapan Ibu terhadap pendidikan di Indonesia? Oke, terkait pendidikan di Indonesia ya, bisa kita lihat dari sebelum pandemi dan setelah pandemi. Kalau sebelum pandemi itu kan menggunakan kurikulum 2013 yang mana penekanannya memang berpusat pada siswa. Untuk rancangan dan konsep awal dari pendidikan berdasar kurikulum 2013 itu sebenarnya sudah bagus. Cuman terkendala pada penerapannya, yang mana yang pertama dari segi kesiapan guru untuk mendampingi siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Bukan salah gurunya, tapi karena guru itu tuntutannya terlalu banyak dari segi perangkat pembelajarannya. Jadi rancangan konsep pendidikan yang memang diharapkan berpusat pada siswa itu malah siswanya jadi terabaikan karena perangkat yang harus dilengkapi oleh guru, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya melihat ketika mulai pandemi itu kan kurikulum sudah berubah menjadi kurikulum prototipe atau kurikulum sementara, yang mana itu pembelajaran kan secara daring ya, dan itu sangat muncul dampak yang mungkin kurang maksimal, banyak sekali yang dilihat dari segi kesiapan dan kemandirian siswa dalam belajar. Kurikulum sebelumnya memaparkan bahwa siswa harus aktif, tapi di kurikulum yang selama pandemi itu malah siswa menjadi merasa terlena, bukannya untuk diajak belajar secara mandiri dan eksplor, tapi karena terkendala tidak bisa bertemu tatap muka secara langsung, mengerjakan seadanya. Kemudian belum mengetahui esensi apa itu pembelajaran. Jadi kalau kita berbicara tentang konsep pendidikan di Indonesia dengan contoh tadi antara sebelum dan pas ketika pandemi, itu nampak bahwa sebenarnya kebijakan-kebijakan itu sudah ada lengkap dan terfasilitasi, tapi hanya saja eksekusinya saja yang kurang maksimal. Karena tidak melihat data lapangan, tidak melihat riset dulu bagaimana peserta didik dan apa yang dibutuhkan dan kemampuan dan kesiapan guru dalam memfasilitasi karena tuntutan yang terlalu banyak. Mungkin seperti itu, Mbak. Ya, baik, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja keresahan yang Ibu rasakan perihal pendidikan di Indonesia? Keresahannya ya, oke. Yang pertama, kalau dilihat dari fasilitator atau pendidik, itu mungkin kurang adanya dukungan terkait pelatihan atau pemaparan bagaimana menjadi guru yang menjadi fasilitator secara maksimal. Itu kalau dari segi guru. Kalau dari segi peserta didik itu mungkin masih ada miskonsep ya. Jadi peserta didik tuh ketika jenjang SD, SMP, SMA itu dianggapnya sumber belajar itu semuanya dari guru. Jadi kalau guru nggak menjelaskan ya tidak belajar. Padahal kan harapannya dalam jenjang pendidikan itu kan belajar itu adalah tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di mana saja. Kemudian tadi apa pertanyaannya? Keresahan yang Ibu rasakan. Keresahannya, oke. Keresahannya itu adalah kalau saya sendiri di sini sebagai pendidik ya, saya juga merasa dan ikut terlibat langsung bagaimana cara mencari solusi bila mana ketika mengajar banyak siswa-siswa yang tidak terfasilitasi secara maksimal. Entah itu dari gaya belajarnya, entah itu dari tingkat fokus si peserta didik itu dan sebagainya. Jadi sama seperti hampir pertanyaan pertama tadi, antara harapan dan kenyataan itu masih sangat jauh, belum bisa terlaksana secara maksimal, dan itu bukan sepenuhnya salah guru karena memang tuntutannya terlalu banyak. Seperti itu. Terima kasih Bu. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, pesan Ibu untuk generasi penerus bangsa. Oke, pesan untuk generasi penerus bangsa ya. Kita sebagai pendidik atau peserta didik itu konsep belajar sepanjang hayat itu harus terus diingat kembali. Pendidik belum tentu berhenti di belajar di situ saja, karena memang dia harus adaptasi bagaimana perkembangan zaman sekarang, bagaimana pemberian tugas yang sesuai dengan minat bakat peserta didik. Jangan sampai kalau dari segi guru ya, jangan sampai guru itu memberikan tugas yang mana tidak sesuai dengan kebutuhan siswa yang akan datang. Jadi guru harus peka terhadap perkembangan zaman. Kalau untuk peserta didik, harapannya juga tetap terus belajar dalam artian jangan minta didulang terus, konfirmasi ulang kalau misalnya ada kendala.
kalau dapat info baru langsung diulik di internet atau gimana. Kan sekarang materi itu kan tidak hanya ada dalam buku ya, di internet ada, kemudian di Instagram, bahkan TikTok sekarang tuh edukasi terkait pendidikan juga sudah mulai muncul. Jadi kita harus saling bekerja sama, bergotong royong bagaimana supaya pendidikan itu tetap bisa berjalan dalam kondisi apapun dan dengan situasi yang menyenangkan, tidak seakan-akan belajar secara terpaksa. Mungkin begitu, Mbak. Terima kasih Bu atas ketersediaannya. Oke, sama-sama. Mohon maaf Bu, mengganggu. Mohon maaf Pak, izin Bapak memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aries Nugroho. Bacaan saya adalah soal Sapang. Di sini saya akan memberi pertanyaan pada Bapak. Iya. Ingin mewawancarai Bapak tentang Iya. bagaimana tanggapan Bapak terhadap pendidikan di Indonesia. Menurut saya pendidikan di Indonesia kurang merata dibuktikan dengan banyaknya anak-anak yang kurang mampu yang tidak bersekolah. Untuk pertanyaan kedua Pak, Iya. apa saja keresahan yang Bapak rasakan perihal pendidikan di Indonesia dari segi Untuk keresahan yang dirasakan, mungkin fasilitas yang ada pada pendidikan di Indonesia belum merata, dan pada era pandemik pendidikan belum maksimal untuk diterapkan. Untuk pertanyaan ketiga Pak, Iya. pesan Bapak untuk generasi penerus bangsa nantinya bagaimana? Ya, untuk pesannya mungkin pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah saja, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Mungkin itu dari saya. Iya Pak, terima kasih Iya. karena telah bersedia. Terima kasih Pak Boleh. sebelumnya. Ya, sama-sama. Boleh perkenalkan dulu Kak? Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Aflah dari Prodi Pendidikan Kriya Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, sebelumnya Kakak tahu nama pahlawan dalam foto ini? Tahu ini Ki Hajar Dewantara. Sekarang saya ingin memberi beberapa pertanyaan buat Kakak. Siap, Kakak bersedia? bersedia. Bagaimana tanggapan Kakak terhadap pendidikan di Indonesia? Menurut saya pendidikan di Indonesia itu masih kurang dari segi pertama biaya juga, karena masih banyak di antara anak-anak Indonesia yang tidak bisa sekolah dengan gratis. Terus juga dari alokasi waktu yang kurang efisien. Dan ini untuk pertanyaan berikutnya. Apa saja keresahan Kakak yang rasakan perihal pendidikan di Indonesia dari segi infrastruktur dan sebagainya? Kalau untuk infrastruktur itu banyak yang kurang memadai ya. Seperti gedung-gedung, kita lihat aja lah di daerah-daerah terpencil itu jauh dari kata nyaman dan aman lah. Kalau untuk keresahan selain itu sih lebih ke alokasi waktu tadi, karena memang menurut saya tidak efisien. Ketika kita masuk jam 6, jam 7 itu kurang. Lebih baik, kalau menurut opini saya sih lebih baik kita masuk kuliah atau sekolah itu lebih baik jam 8, 9 lah. Itu anak bisa sarapan, bisa mandi, bisa mengumpulkan energi. Kalau jam 6 itu menurut saya enggak efisien banget. Jadi itu kebaratan sekali ya? Iya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, pesan Kakak untuk generasi penerus bangsa. Pesannya sih lebih ke moral, akhlaknya atau apa, kesopanannya sih. Banyak generasi muda sekarang tuh yang memiliki kesopanan yang sangat kurang. Terus juga ya seperti kita tahu lah, banyak yang sama guru aja kayak gitu. Ada kemarin aku lihat di salah satu video kan, guru diludahi kayak gitu kan. Ya boleh kalian pintar, tapi kalau untuk segi akhlak atau moralmu bermasalah kan ya nol gitu menurut saya. Terima kasih telah mau kita wawancarai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rekal Wahyu Aditya
dari program studi pendidikan pria Universitas Negeri Yogyakarta. Tahu? Dewi Sartika nggak sih? Jadi bagaimana tanggapan kakak tentang pendidikan di Indonesia? Menurut saya pribadi pendidikan di Indonesia kurang merata ya. Bagaimana keresahan kakak terhadap pendidikan di Indonesia sebagai pelajar mahasiswa? Untuk saat ini saya belum terlalu merasakan keresahan. Intinya kita sebagai mahasiswa yang pasti harus menjalankan kewajiban dan tugasnya. Seperti itu. Apa pesan dan pesan kakak? Untuk adik-adik di sana, di luaran sana harus tetap belajar, tuntut ilmu setinggi-tingginya. Boleh perkenalan dulu Kak? Boleh, perkenalkan nama saya Maya Maharani dari Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Teknik Boga, S1 Universitas Negeri Yogyakarta. Oke. Sebelumnya tahu foto pahlawan ini nggak Kak? Tahu Ki Hajar Dewantara? Ya. Apa sih pendapat kakak soal pendidikan di Indonesia saat ini? Pendidikan di Indonesia saat ini mungkin masih kurang ya, karena kan ini masih ada sistem yang baru yaitu Kampus Merdeka. Nah itu menurut saya masih perlu banyak untuk ditindaklanjuti supaya sistemnya lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Nah, oke. Apa sih yang jadi keresahan kakak itu, apalagi kakak sebagai mahasiswa dan keresahan selama menempuh pendidikan selama ini? Mungkin ini sih, karena kan Kampus Merdeka ini menuntut mahasiswanya untuk lebih aktif ya. Tapi terkadang dari tenaga pendidik kayak seperti dosen itu kayak malah melepaskan kita loh. Mungkin kamu bisa mencari materi sendiri, tapi sebenarnya kita masih butuh bimbingan dan materi yang lebih lengkap lagi. Oke. Ada pesan untuk generasi muda yang akan datang nggak? Pesannya ya rajin-rajin belajar, terus emang kalau sistem pendidikan sekarang kayak gini ya udah ikutin aja dulu, siapa tahu kedepannya bakal lebih baik lagi. Yang penting rajin belajar. Oke, terima kasih. Thank you.